Kami membiarkan seorang dukun penjual cerita horor. Cerita pertama yang dia jual menyembuhkan penyakit. Tapi ada aturannya. Saat mendengarkan cerita, orang dewasa tidak boleh bicara. Bolu bercanda dengan Pak Li tentang ini. Dukun itu sudah lama ada di sana. Tak disangka Pak Li benar-benar pergi mendengarkannya. Setelah keluar, Li merasa kondisinya membaik. Bahkan terlihat beberapa tahun lebih muda. Tapi setelah itu, Pak Li menelepon saya. Suaranya terdengar sangat jelas. Sangat gugup dan memperingatkan. Sebenarnya kata-kataku, jangan pernah pergi mendengarkan cerita horor. Setelah itu, Pak Li melompat dari gedung lantai 18. Singkatnya, semua orang mengira dukun itu hanyalah seorang penipu. Sampai beberapa hari kemudian, nenek Wang yang sudah lumpuh bertahun-tahun masuk ke sana. Saat dia keluar, penyakitnya tidak hanya sembuh, dia bahkan bisa berjalan dengan cepat. Bahkan yang dulunya sudah tidak bisa mendengar apapun, sekarang bisa mendengar suara dari jarak 1 meter. Begitulah, kabar itu tersebar dengan cepat. Semakin banyak orang yang pergi mendengarkan cerita. Baik sakit ringan atau berat, selama kamu pergi mendengarkan ceritanya. Setelah keluar, penyakitnya pasti langsung sembuh. Satu-satunya hal yang aneh adalah saat orang lain bertanya kepada mereka, apa sebenarnya isi ceritanya? Semua orang akan terdiam ketakutan. Tidak ada seorang pun yang berani membocorkan sepatah kata pun. Kemudian saat saya bekerja, saya menceritakan hal ini kepada Pak Li yang baik hati. Pak Li tertawa terbahak-bahak. Lao Zhang, apa kamu sudah gila? Orang itu hanyalah seorang dukun tua. Saya menatap Pak Li dengan serius. Siapa tahu itu bisa mewujudkan keinginanmu. Bagaimana kalau kamu coba cek? Pak Li segera menutup mulut saya, takut orang kantor lain mendengar. Jangan bicara sembarangan. Aku tidak sakit. Tapi kemudian saya melihat Pak Li muncul secara diam-diam di depan kios di bawah rumah saya. Dia berjalan dengan hati-hati masuk ke dalam kios. Saat Pak Li keluar, dia malah berjalan dengan dada membusung, sambil berekspresi seperti orang paling hebat di dunia. Mungkinkah dukun ini benar-benar manjur? Keesokan harinya, saya segera menangkap Pak Li. Cepat beritahu aku apa yang dia katakan padamu. Pak Li segera memberi isyarat untuk diam. Lalu dia bicara padaku dengan sangat misterius. Aku beritahu kamu, itu bukan sekadar peramal tua biasa. Itu memang peramal tua yang sakti. Lalu tidak peduli bagaimana aku bertanya, Lao Li tetap tidak mau membocorkan sepatah kata pun. Dan setengah bulan berikutnya, Lao Li selalu membuat sekelilingku penuh dengan wanita cantik. Benar-benar sangat menyenangkan. Namun tepat saat aku hendak pergi mendengarkan cerita itu, Lao Li tiba-tiba meneleponku. Lao Zhang, kamu belum pergi ke tempat peramal itu, kan? Aku mau pergi. Kenapa? Ada apa? Di seberang telepon, Lao Li bernapas berat dan berkata dengan nada cemas. Seumur hidupmu, jangan pernah sekali-kali mendengarkan cerita itu. Lao Li mengulang kata, jangan pernah 3 kali lalu langsung menutup telepon. Aku punya firasat buruk di hatiku. Rasanya cara bicara Lao Li tadi aneh sekali. Firasat buruk ini mulai muncul di hatiku. Aku segera memakai pakaian, berniat pergi bertanya pada peramal itu. Cerita apa sebenarnya yang dia sampaikan pada Lao Li? Namun saat itu, ayahku tiba-tiba keluar dari kamar. Ada apa? Mau kemana? Aku mau tanya pada peramal itu. Cerita apa yang sebenarnya dia berikan pada Lao Li? Sampai-sampai dia begitu cemas. Sudah larut malam. Jangan keluar. Jika Lao Li benar-benar dalam masalah, lalu kamu mencari peramal itu sangat berbahaya. Aku tidak mengerti. Tiba-tiba aku merasa ayahku jadi sangat asing. Lao Li adalah orang yang tumbuh di depan mata ayahku. Ayah juga bilang dia sangat peduli pada Lao Li. Kenapa sekarang dia jadi sedingin ini? Dan kata-kata ayah selanjutnya semakin membuatku bingung. Ingat, sekalipun kamu tahu apa yang terjadi pada Lao Li, kamu benar-benar tidak boleh mencari peramal itu. Tahu? Lao Li itu anak angkatmu. Kalau dia benar-benar dalam masalah, apa kamu bisa diam saja? Jika ada masalah, aku yang akan menyelesaikannya. Tetaplah di rumah saja. Aku akan pergi melihat peramal itu. Segalanya harus dipastikan. Berhenti. Ayah langsung memakai pakaian dan turun ke bawah. Entah ini hanya perasaanku saja. Saat hendak pergi, aku malah mendapati. Aku mendapatinya. Dan dia memasang senyum yang aneh. Ada yang tidak beres. Sangat tidak beres. Aku mengintip dari jendela, ingin melihat ayahku. Bagaimana dia menyelesaikan masalah dengan dukun itu. Tapi yang membuatku kaget adalah ayahku cuma duduk di bangku taman bawah apartemen. Dia sama sekali tidak menemui dukun itu.
Setelah duduk 10 menit, ayahku naik ke atas. Apa yang dikatakan dukun itu? Ayahku tidak bilang apa-apa. Apa maksudmu? Ya, cerita biasa saja. Mungkin besok juga sudah baik-baik saja. Setelah itu ayahku kembali ke kamar. Satu pertanyaan besar benar-benar membingungkanku. Sebenarnya apa yang bermasalah? Kenapa ayah tidak mengizinkanku menemui dukun itu? Lauli juga tidak mengizinkanku pergi. Kepalaku pening memikirkannya, aku putuskan untuk segera tidur. Besok pagi-pagi aku akan menemui Lauli untuk melihat apa yang terjadi. Tapi besok paginya pukul 5. Aku ditelepon oleh Lauli. Yang menelepon ternyata polisi. Suaranya terdengar serius. Apa ini Zhang Qiao? Sebelum meninggal, Lauli melakukan panggilan terakhir. Apa yang dia katakan saat menelepon kalian? Seketika aku merasa merinding. Lauli ternyata meninggal. Tunggu, saat aku sampai di tempat kejadian. Polisi menjelaskan sedikit situasi di sana. Melihat ke atas dari atap gedung. Sepertinya bunuh diri. Saat itu di atap lantai 18. Hanya ada Lauli sendirian. Lompat dari atap gedung. Ponselnya tertinggal di atap. Yang dikatakan Lauli terakhir padaku adalah, jangan pernah menemui dukun itu. Aku rasa kematiannya sangat mungkin ada hubungannya dengan dukun itu. Polisi melakukan interogasi selama kurang lebih 1 jam. Setelah aku pergi, aku langsung pergi menemui dukun itu di bawah. Tapi saat sampai di sana, aku mendapati tempat praktik itu sudah hilang. Orang-orang berkumpul di sekitar tempat itu, mulut mereka membicarakan sesuatu. Kamu benar-benar keras kepala ya. Sendiri tidak mau berobat. Malah melarang dukun itu mengobati aku. Iya kan? Kenapa kamu harus melaporkannya? Ternyata benar, aku melihat satu orang dari kerumunan pergi dengan terburu-buru. Malah berlari ke arah gedung apartemen kami. Aku pun sadar. Orang yang dikerumuni itu ternyata ayahku. Ada apa sebenarnya ini? Aku segera mengikuti, sampai di rumah aku langsung buka pintu dan tanya. Yah, kenapa ayah melaporkan dukun itu? Itu namanya dia menipu orang. Tapi ini semua demi kebaikanmu. Kamu harus melaporkannya. Aku tidak mau kamu kenapa-kenapa lagi. Setelah bicara begitu, ayah masuk ke kamarnya. Tidak peduli seberapa keras aku mengetuk pintu. Dia tetap mengurung diri di kamar dan tidak keluar. Untuk sesaat, aku tidak tahu harus bagaimana. Berpikir lama, akhirnya aku hanya bisa mencari teman akrab aku dan Pak Li, yaitu Pak Wang, untuk minta tolong. Aku segera menelepon Pak Wang. Pak Wang, ada masalah dengan ayah. Ayah sepertinya menyembunyikan sesuatu dariku. Kamu coba datang lihat, ini harus bagaimana. Oke, aku akan segera ke sana sekarang. Kamu ceritakan saja detailnya padaku. Aku menceritakan kejadiannya pada Pak Wang lewat WeChat. Pak Wang membalasnya lama sekali. Aku juga merasa ada yang aneh dengan ayahmu. Tentang kepulangan Pak Wang, aku tidak memberitahu ayahku. Dia harus mencari dukun itu dulu. 2 hari kemudian pagi harinya, Pak Wang mengirimiku alamat. Itu adalah kompleks apartemen yang sangat unik. Sewa murah, tempat berkumpulnya banyak pedagang kaki lima. Di belakang sana ada tempat kecil. Dukun itu benar-benar ada. Tidak ada posisi yang jelas. Apa yang dikatakan Pak Li juga benar. Kamu benar-benar harus. Jangan mencari dukun itu lagi. Hidup kita sudah ada takdirnya. Tidak perlu kamu pusingkan. Setelah mengatakan itu, aku merasa pasti ada sesuatu yang besar telah terjadi. Saya ingin tanya apa yang sebenarnya terjadi pada Lawang. Tapi bagaimanapun juga, saya tidak bisa menghubunginya lagi. 1 jam kemudian, saya mendapat panggilan lagi. Masih dari polisi. Masih dengan kalimat yang sama. Anda Zhang Qiang, bukan? Lawang tewas. Kami menemukan sebelum mati, dia hanya berbicara denganmu. Kami harap kamu datang untuk memberikan keterangan. Kali ini saya melihat jenazah Lawang. Dia menenggelamkan dirinya sendiri. Seluruh kepala Lawang terbenam di dalam ember air. Tubuhnya sudah bengkak. Tak habis pikir. Masalah sebesar apa yang dia hadapi sampai begitu terburu-buru. Mengakhiri hidupnya sendiri. Karena saya tahu cara mati seperti itu sangat menyiksa. Karena sebelum tenggelam, setiap insting untuk bertahan hidup pasti akan membuatnya keluar dari ember. Ini berarti cerita tentang sosok misterius itu benar-benar membuat Lawang hancur. Saya menceritakan semua yang saya tahu kepada polisi lagi. Saat saya hendak pergi, petugas Liu yang menangani kasus ini memberitahu saya, hati-hati saat kamu pulang. Sosok misterius itu mungkin punya masalah. Jangan mencarinya, mungkin itu berbahaya. Saat pergi, petugas Liu tiba-tiba berkata dengan nada aneh, "Jangan,
Jangan, jangan sekali-kali mencari sosok misterius itu. Keringat dingin membasahi tubuh saya. Melihat petugas Liu pergi, otak saya benar-benar buntu. Kenapa begitu menekankan? Sampai 3 kali. Dan dengan nada seperti itu. Jangan-jangan petugas Liu juga menemukan sesuatu. Jadi hari itu juga saya langsung lari ke kantor polisi. Ingin bertanya langsung pada petugas Liu tentang apa yang terjadi. Tapi orang di sana memberitahu saya bahwa petugas Liu sedang dinas keluar kota. Pagi baru selesai memberikan keterangan, sorenya langsung pergi dinas. Seolah-olah dia sengaja menghindari saya. Setelah itu saya hampir bisa memastikan. Di balik kasus ini pasti ada konspirasi besar yang tersembunyi. Dan kemungkinan besar ada hubungannya dengan saya. Sekarang sepertinya, untuk menemukan kebenaran dari segalanya, saya harus menemukan sosok misterius itu terlebih dahulu. Jadi beberapa hari berikutnya, saya pergi ke kantor polisi setiap hari untuk menanyakan perkembangan kasus. Tapi jawaban polisi selalu sedang diselidiki. Belum ada hasil yang pasti. Ini benar-benar tidak normal. Melihat betapa canggihnya teknologi saat ini. Jaringan pengawasan tidak tersebar di seluruh negeri. Mustahil bagi orang misterius ini untuk kabur. Ini berarti polisi sama sekali tidak mencari orang misterius itu. Mereka sengaja menghindari orang misterius ini. Tapi aku tak habis pikir kenapa polisi merasa orang misterius itu tidak bisa didekati. Demi mencari petunjuk tentang orang misterius itu, aku mulai mencoba mencari informasi di internet. Namun setelah pencarian singkat, misteri yang lebih besar pun muncul. Aku menemukan orang-orang yang berobat pada orang misterius itu. Tidak hanya penyakit mereka sembuh, bahkan hidup mereka jadi lebih baik setelahnya. Tapi tak disangka, mereka semua memutuskan bunuh diri setelah beberapa waktu. Sebelumnya, mereka semua meninggalkan pesan ketakutan yang sama. Apa yang dikatakan orang misterius itu benar adanya. Tapi ingatlah satu hal. Dalam situasi apapun, jangan pernah mencarinya. Tolong, sungguh, jangan pernah mencarinya. Pesan ini sangat ambigu. Hampir persis dengan pesan terakhir Lauli dan Lawang sebelum mereka meninggal. Pikiranku mulai kacau. Apakah orang misterius ini adalah suatu entitas tertentu? Atau jangan-jangan, dia bukan manusia sama sekali. Rasa penasaranku semakin memuncak. Aku merasa tidak tenang jika tidak mengungkap hal ini. Hidupku ke depannya tidak akan pernah tenang. Saat aku memberanikan diri, aku kembali pergi ke alamat yang diberikan Lawang. Aku mengetuk pintu selama beberapa menit, tapi tidak ada jawaban. Tepat saat aku hendak pergi, tiba-tiba ada tangan besar muncul di belakangku. Langsung menarikku ke dalam ruangan itu. Aku langsung mengenali orang itu. Inilah orang misterius itu. Karena dia masih memakai jubah yang menutupi seluruh kepalanya. Melihatnya, suaraku mulai gemetar. Siapa kamu sebenarnya? Aku ini. Saat dia mengeluarkan suara, aku terpaku sejenak. Karena itu adalah suara seorang wanita. Dan suara ini, aku merasa sangat familiar. Seolah-olah ada keterikatan dengannya. Tapi aku tidak bisa mengingatnya. Semakin kupikirkan, semakin kepalaku sakit. Dia melepas topinya. Wajahnya merah padam. Ekspresi wajah ini terasa sangat membekas di ingatanku. Dia adalah musuh. Kejadian ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Saat aku sedang menyetir bersama istri dan anakku. Terjadi sebuah kecelakaan yang sangat tragis. Istri dan anakku tewas di tempat. Dan mobil yang menabrak itu dikendarai oleh wanita ini. Namanya adalah Xialing. Aku mengucapkannya dengan gigi terkatup rapat. Kamu yang membunuh istri dan anakku. Kamu adalah Xialing. Xialing menatapku, juga dengan gigi terkatup. Aku yang membunuh istri dan anakmu? Kalau begitu, siapa nama istri dan anakmu? Lin Shanshan. Terdengar tidak jelas. Ternyata begitu ya. Kamu benar-benar orang bodoh. Xialing tiba-tiba menjadi lembut. Dia bahkan mengulurkan tangan seolah ingin membelai wajahku. Xialing tiba-tiba bertanya sambil mencibir. Bukankah tadi kamu bertanya apakah aku manusia? Sekarang aku beritahu satu rahasia. Di sini hanya ada kita bertiga. Aku tertegun. Apa maksudmu kita bertiga? Satu Xialing, satu aku. Lalu yang satunya lagi siapa? Aku agak bingung. Xialing lalu mengajukan pertanyaan berikutnya. Coba kamu pikirkan baik-baik. Apa kamu benar-benar punya istri? Apa yang sudah dilakukan istrimu bersamamu? Hal berkesan apa yang pernah terjadi di antara kalian? Aku berpikir sejenak. Lalu aku tersadar dengan ngeri. Aku ternyata hampir kehilangan sebagian besar ingatanku tentang istriku. Aku hanya ingat aku punya istri bernama Lin Shanshan. Tapi bagaimana wajahnya, apa pengalaman bersamanya? Aku sama sekali tidak ingat. Bahkan siluet wajah Lin Shanshan pun kabur.
Ciri-cirinya tidak ada yang jelas. Satu-satunya hal yang kuingat dalam memori adalah dia sangat suka pakai sampo beraroma bunga camelia. Tapi aku melihat Xialing mencibir meremehkan. Kenapa aku harus menjawabmu? Kamu sendiri sudah tidak ingat, kan? Baiklah, asal kamu bisa jawab pertanyaanku. Kapan kamu dan istrimu pertama kali bertemu? Aku berusaha keras mengingat, tapi hanya terasa samar. Menyangkal hubungan sebab akibat yang negatif. Tapi tidak ada bukti ekonomi yang konkret. Kejadian sudah lama sekali. Mana mungkin ingat? Kalau begitu coba sebutkan satu hal yang pernah kalian alami bersama, misalnya. Aku langsung terpikir. Liburan. Selama bertahun-tahun aku bersama Lin Shanshan. Pasti pernah pergi berlibur. Aku coba ingat-ingat, sepertinya memang ada. Bahkan pernah melihat pemandangan gunung emas, matahari terbenam di puncak salju. Tapi tak lama kemudian, aku menyadari satu masalah. Ingatan ini tidak benar. Saat aku masih sekolah, kondisi ekonomi keluarga sangat sulit. Ayahku masih meneliti dan belum pensiun. Masih bekerja di unit rahasia. Pada dasarnya aku dibiayai oleh ibuku. Mana mungkin punya uang untuk liburan. Aku tidak mungkin mampu membayarnya. Jadi tidak mungkin saat masih sekolah. Pergi melihat pegunungan bersama Lin Shanshan. Apa ingatanku benar-benar kacau? Saat aku ingin bertanya pada Xialing, pintu tiba-tiba didobrak seseorang. Xialing langsung kabur lewat jendela. Aku melihat orang yang masuk itu. Ternyata ayahku. Apa yang dia katakan padamu? Ayahku menatapku dengan wajah serius. Sepertinya ada sesuatu yang tidak ingin dia ketahui dariku. Aku menceritakan apa yang dikatakan Xialing padaku. Tapi ada satu hal yang aku sembunyikan. Aku tidak memberitahu ayahku. Xialing bilang di sini hanya ada 3 orang. Sisa 2 orang lainnya, termasuk ayahku. Aku merasa orang ketiga yang disebut Xialing pasti ayahku. Ayahku menatapku, terlihat sangat lelah. Dia itu orang gila. Setelah kecelakaan itu, baru menyadari hal ini. Aku yang baru menyadari kesakitan ini buru-buru minta maaf. Maaf. Aku tidak sengaja menyinggung hal itu. Aku hanya ingin bilang. Setelah kejadian itu, dia terus mengoceh tidak jelas. Jangan percaya kata-katanya. Aku mengangguk sambil berpikir. Ayahku mengulurkan tangan dan menepuk bahuku. Apakah kamu percaya padaku? Dengan pengalaman seperti ini, bagaimana mungkin aku tidak percaya? Aku tahu di dunia ini, satu-satunya orang yang bisa mencintaimu tanpa syarat hanyalah orang tua. Jadi, apapun yang ingin disembunyikan ayahku, aku tidak akan pernah menganggap ayah ingin mencelakaiku. Ayahku memberikan senyum yang sulit diartikan. Asalkan kamu mengerti bahwa aku sangat, sangat mencintaimu. Itu sudah cukup. Aku tidak lagi berdebat dengan ayah sejak hari itu. Hanya saja setelah kembali ke rumah, pikiranku kembali tidak bisa berhenti berandai-andai. Hanya 3 orang? Lalu bagaimana dengan orang lain? Lauli, Lawang, dan Nenek Wang di bawah rumahku. Mereka bukan apa-apa? Tapi mereka benar-benar hidup dalam ingatanku. Dan ingatan itu terasa begitu nyata. Tidak mungkin palsu. Lalu, kenapa ingatanku jadi kabur? Kenapa aku tidak bisa mengingat wajah Lin Shanshan? Padahal dia dan putraku adalah orang yang paling kucintai. Lalu, ada apa dengan matahari terbit di Gunung Emas? Kenapa setiap memikirkannya, jantungku terasa sakit sekali? Sepertinya itu tempat yang sangat penting. Tapi tidak ada dalam ingatanku. Aku tidak bisa melihat jelas siapa wanita yang menemaniku melihat matahari terbit itu. Dan Xialing, perasaanku padanya sepertinya bukan sekadar amarah. Kenapa aku begitu bimbang? Kenapa aku masih mau mendengarkan bicaranya? Semua ini menjadi misteri di dalam hatiku. Aku merasa duniaku sendiri benar-benar menjadi kabur dan tidak jelas. Sepertinya ada kekuatan tertentu yang menyembunyikan informasi penting. Melihatku tidak kemana-mana selama di rumah. Ayahku sangat puas. Ayah berusaha memasakkan berbagai hidangan rumahan untukku. Dia terus memberitahuku. Ini makanan favoritmu waktu kecil. Coba cicipi. Apakah rasanya mirip masakan ibumu? Aku menatap ayahku. Dia mencoba menggunakan perasaan hangat ini agar aku melepaskan keterikatan pada Xialing. Tapi melihatku yang terus merasa khawatir, ayahku tiba-tiba mengucapkan kalimat ini. Jangan terlalu banyak berpikir. Xialing akan segera pergi dari sini selamanya. Kalian tidak akan pernah melihatnya lagi. 48 jam, asalkan kamu di rumah selama 48 jam. Kalian bisa hidup bahagia selamanya. Aku menatap ayahku dengan bingung. Dia tampak sangat yakin masalah ini akan segera berakhir. Jangan-jangan semua ini diatur oleh ayahku?
Tapi ayahku tidak mungkin punya kuasa sebesar itu. Sudah begitu banyak orang yang mati. Polisi tidak mungkin berhenti melakukan penyelidikan. Kenapa Xialin masih bisa bebas berkeliaran sekarang? Dan juga soal cerita Xialin itu. Kenapa cerita yang dia sampaikan bisa menyembuhkan segala penyakit? Cerita apa sebenarnya itu? Kenapa semua orang bungkam soal cerita tersebut? Apa cerita setiap orang berbeda-beda? Begitulah, waktu telah berlalu 46 jam. Dalam sekejap sudah lewat 46 jam. Tinggal 2 jam lagi, menurut perkataan ayahku semua akan berakhir. Tapi dalam beberapa jam ini ayahku tampak sangat gelisah. Dia mengurung diri di kamar dan tidak keluar sama sekali. Sepertinya dia sedang mengerjakan sesuatu yang penting. Namun 10 menit kemudian, suara dentuman keras. Lampu di dalam ruangan padam semua. Ayahku tiba-tiba keluar dari kamar, suaranya terdengar ganas. Pergi. Aku tidak menyambutmu di sini. Ayahku melihat ke sekeliling. Lalu membuka pintu dan langsung berlari keluar. Baru saja ayahku pergi. Sebuah suara muncul di rumahku. Dia masuk dari luar jendela, suaranya sangat. Jangan tanya apa-apa. Dengarkan aku. Suara Xialin dalam kegelapan. Bahkan terasa agak menyeramkan. Dia memberitahuku rahasia utama dunia ini. Tepatnya ada di jalan raya saat itu. Jika ingin tahu rahasia ini, harus pergi ke jalan raya tersebut. Setelah mengatakan semua ini, Xialin menghilang begitu saja di udara. Ayahku juga pulang saat itu juga. Dia terlihat agak panik dan marah. Wanita jahat itu bicara apa padamu? Pokoknya reaksi ayahku. Aku tidak memberitahunya soal Xialin yang memberitahuku tentang jalan raya itu. Karena aku memutuskan. Harus pergi ke sana untuk mencari tahu apa yang terjadi. Contohnya, aku hanya bilang pada ayah. Dia bilang ada tempat yang sangat penting. Besok pergi. Belum selesai bicara. Kamu sudah kembali. Ayah. Apa ayah tahu itu tempat apa? Aku tertegun. Lalu tiba-tiba dia menampilkan senyum yang aneh. Aku juga tidak tahu. Sudahlah. Kalau begitu ayo pergi sekarang. Kita bisa hidup dengan baik selamanya. Dia sepertinya tahu betul. Aku tidak tahu rahasia ini. Jangan-jangan rahasia itu ada hubungannya dengan ayahku? Jalan raya lama yang disebut Xialing adalah tempat yang tak ingin aku bahas. Dulu saat aku mengemudi, aku mengalami kecelakaan. Mobil Xialing menabrak mobilku dari arah berlawanan. Istri dan anakku tewas di tempat. Sejak itu untuk waktu yang lama, aku terpuruk dalam rasa menyalahkan diri sendiri. Enggan menghadapi kenangan pahit ini. Jadi pada dasarnya aku tak pernah mengemudi dan tak kesana lagi. Tapi sekarang Xialing memberitahuku. Kunci rahasia itu ada di jalan raya lama itu. Sekarang, walaupun luka lama ini akan terbuka kembali, aku harus pergi melihatnya. Aku perlahan menyetir menuju jalan raya itu. Pemandangan di sekitar masih sama. Tapi segera saja pemandangan yang mengejutkan muncul. Mobilku dan mobil Xialing dari masa itu ternyata masih ada di sana. Kecelakaan itu, kondisinya seperti tidak pernah dibersihkan. Masih seperti kondisi lokasi kecelakaan saat itu. Aku mematikan mesin dan perlahan berjalan menuju lokasi kecelakaan saat itu. Tak disangka, ayah tiba-tiba muncul di depanku. Jangan ke sana. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Tiba-tiba saja, aku merasa mengerti sesuatu. Jadi, aku bertanya pada ayahku. Sebenarnya, ayah tahu semuanya, kan? Kenapa ayah tidak memberitahuku? Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Aku ingin memahami semuanya dengan jelas. Dunia macam apa sebenarnya ini? Hidup atau mati? Aku butuh kejelasan. Kenapa harus tahu kebenarannya? Di sini begitu indah dan bahagia. Tak perlu repot mencari kebenaran apapun. Suara ayah terdengar bergetar. Dia mencoba menahanku sekuat tenaga. Aku benar-benar ingin tahu. Aku tidak bisa hidup dalam ketidaktahuan seperti ini. Aku tidak akan bisa bahagia. Saat mendengar kata bahagia, tatapan ayah seketika meredup. Dia tak lagi bersikeras, hanya berdiri diam di sana. Aku melangkah maju selangkah demi selangkah. Kali ini dia tidak menghalangiku. Hanya saat aku melewatinya, dia menarik tanganku sebentar. Aku menepuk bahu ayah. Maafkan aku. Kali ini biarkan aku yang membuat keputusan. Ayah tertegun sejenak, lalu melepaskan tangannya. Aku melangkah sampai di samping mobilku. Lalu aku membuka pintu mobil. Tepat di saat itu, aku melihat cahaya putih yang menyilaukan. Kekosongan yang sangat putih. Saat aku sadar kembali, aku mendapati diriku dipenuhi berbagai selang. Dan di sampingku ada ayah.
Dia juga terbaring di ranjang rumah sakit dengan selang di tubuhnya. Dia menatapku dengan senyum pahit. Saat itu, Xialin juga berlari ke arah kami. Barulah aku ingat. Xialin sama sekali bukan musuhku, melainkan istriku. Ingatanku perlahan kembali. Sebenarnya, dulu bukan aku yang menyetir, melainkan Xialin yang menyetir. Saat dia menyetir, terjadi kecelakaan. Anak kami meninggal. Aku tidak tahan dengan pukulan itu dan aku jadi menarik diri. Sehingga aku membenci Xialin. Merasa bahwa Xialinlah yang membuat aku dan diriku terjadi seperti ini. Agar aku bisa bangkit dari keterpurukan dan menjalani hidup yang bahagia. Seorang ilmuwan ternama dari luar negeri menggunakan teknologi otak komputer miliknya untuk menciptakan dunia virtual bagiku. Dia menemaniku di dalam dunia virtual itu dan memanipulasi ingatanku, menjadikan Xialin sebagai musuhku, serta memberiku istri yang sangat baik, yaitu Lin Shanshan. Padahal kenyataannya, Lin Shanshan hanyalah nama pacarku saat SMA dulu. Mengenai alasan Xialin masuk ke dunia virtualku, itu karena dia menggunakan teknik peretasan. Dia melakukan itu hanya untuk memberitahuku kebenaran yang sesungguhnya. Apa yang disebut sebagai 48 jam itu hanya program pembersihan yang dijalankan ayahku. Ayah, terima kasih atas segala yang telah kau lakukan untukku. Namun kebahagiaan di dalam virtual hanyalah sebuah pelarian. Seseorang harus kembali ke kenyataan. Aku perlahan bangkit dari tempat tidur. Sejak saat itu, aku mulai hidup dengan sungguh-sungguh. Masa lalu memang tidak bisa diubah, tapi masa depan bisa lebih menjanjikan. Hidupku juga semakin membaik. Aku juga menyalakan TV dan kembali menjadi penggemar sepak bola. Tapi sejak Argentina kalah dari Prancis di Piala Dunia, aku tidak pernah lagi menonton pertandingan.